Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kembali soal osilasi. Diketahui dua buah partikel massa 1 dan massa 2 berada di ujung pegas seperti pada gambar nih ya. Nah, benda kedua pegas tersebut memiliki konstanta yaitu 120 Newton per meter. Kedua partikel ditarik ke arah kanan. Setelah ditarik, kemudian dilepaskan dari posisi yang ditunjukkan. Nah, yang ditanya itu adalah ternyata soalnya ini masih kurang. Saya bacakan lagi. Tentukan berapa waktu yang diperlukan agar partikel tersebut bersimpangan untuk pertama kalinya. Saya tulis ya. Tentukan waktu untuk partikel bersimpangan pertama kali di posisi ini, di posisi X sama dengan 0 jika jikanya ada dua kondisi, yaitu ketika massa satunya itu bernilai sama dengan massa 2 yaitu 3 kg, dan yang kedua itu ketika massa satunya 3 kg tapi massa 2-nya adalah 27 kg. Nah, gimana tuh kira-kira waktu yang dibutuhkan partikel M1 dan M2 ini untuk pertama kalinya bersimpangan pada posisi X sama dengan 0 gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah, karena ini yang diminta adalah waktu, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira kita membutuhkan konsep apa. Nah, karena waktu, maka kita akan gunakan periode. Nah, terus kira-kira hubungan periode sama waktu itu bagaimana? Nah, ini nanti ada hubungannya lagi ya, karena yang diminta bukan periode tapi waktu. Bedain antara periode versus waktu. Nah, berarti kita cari dulu ketika dia yang A itu ketika masanya ini, kita cari yaitu T-nya sama dengan 2V akar 3 per K-nya adalah 120. Nah, ini kita akan peroleh 0,099 sekon. Lalu yang kedua, yang B itu ketika masanya ini. Masanya ini saya anggap T1 ya. Ini saya anggap T2 yaitu 2V akar 3 kan udah dicari nih hasilnya ini. Berarti kita langsung aja ke 27 ya. 27 kan gak sinkron nih sama yang ditulis, 27 per 120. Nah, ini akan kita peroleh nilainya 3 detik 3 sekon. Nah, sekarang untuk partikel ini dapat bersimpangan untuk pertama kalinya pada posisi X sama dengan 0, artinya dia tuh pertama kali melewati titik keseimbangannya itu, maka dia itu sebetulnya ketika apa? Nah, kalau ini mungkin nggak terlalu kelihatan jelas, jadi saya akan gambarkan bandul aja ya. Nah, bandul itu dapat dilihat dengan jelas. Misalkan ada bandul, karena prinsipnya pada dasarnya sama. Bandul ini saya gambarin titik keseimbangannya itu di sini. Nah, ketika disimpangkan, nah kita simpangkan, dia kan bergerak ini ya, set. Nih, terus dia balik lagi, balik lagi gitu kan ya. Nah, ketika dia itu mau melewati titik keseimbangan itu ketika apa? Sekarang saya mau tanya dulu deh. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nggak usah D-nya, nggak usah. Dikatakan satu gelombang atau satu putaran itu ketika apa? Ketika dia bergerak A, B, C, B, A. Nah, berarti ketika dia melewati titik keseimbangan pertama kalinya itu kan cuma dari A ke B. A ke B itu berarti berapa? Kalau dari sini ke sini itu setengah, maka dari sini ke sini itu adalah seperempatnya. Makanya untuk yang di A ini, dia itu akan bersimpangan untuk pertama kalinya di posisi X sama dengan 0 itu ketika delta T-nya itu bernilai seperempat dari periodenya. Ingat, periode adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu gelombang.
seperempat ya, seperempat dari periode satunya. Maka T itu sama dengan seperempat dari T1, T periode 1, yaitu 0,99. Nah, ini akan kita peroleh nilainya adalah 0,248. Jadi ketika dia itu melewati titik X sama dengan 0 pertama kalinya, itu adalah waktunya yang diperlukan adalah 0,248. Nah, kemudian kita lihat untuk yang kasus yang masanya lebih berat gimana gitu kan ya. Kita lihat masanya ini 3 kg, terus ini masanya, aduh ya Allah, sorry, masanya yang kedua itu adalah 27 kilogram. Berarti kan itu M2 itu sebetulnya 3 kalinya gitu kan ya. Kalau tadi di sini itu delta T-nya adalah seperempat T1, karena ini 3 kalinya masanya, berarti kan saya bisa bilang masa M2 itu adalah 3 kali M1, atau T2 itu adalah 3 kali T1. Maka untuk kasus di sini kan T2 harusnya, maka delta T adalah seperempat kali T2 nya kita substitusiin 3T1, atau 3/4 dari T1. T1 nya ini tadi kita peroleh 3/4 dari 0,99, kita peroleh 0,75 sekon gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya soalnya kayak susah-susah gampang gitu ya. Yang penting kita bisa menentukan gimana nih cara nyari waktunya. Nah, ingat kalau waktu pasti kita kaitkan dengan periode, karena periode itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu gelombang atau satu getaran. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya, insyaallah.